Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini kita akan mengurai tajwid pada surah At-Tur ayat 1 sampai ayat 5. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tur. Di sini ada hukum alif lam, namanya alif lam syamsiyah. Sebab ada alif lam yang menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf to. Cara bacanya alif lamnya lewat, masuk langsung ke to atau diidghamkan. Nama lainnya idgham syamsi. Wat-tur. Saat berhenti di sini ada hukum mad namanya mad arid li sukun. Karena mad tobi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tobi'inya waw sukun didahului harokat dhammah, kemudian huruf yang disukunkannya huruf ro. Cara bacanya huruf to ini panjang, boleh 2 atau 4 atau 6 harokat, asal konsisten dalam satu kali duduk. Wat-tur. Saat berhenti, huruf ro disukunkan dan dibaca secara tafkhim. Kenapa? Karena sebelum ro yang disukunkan ada huruf sukun juga, waw. Huruf sukunnya bukan ya. Maka penentunya adalah huruf ketiga. Karena huruf ketiganya to berharokat di atas dhammah, maka ro-nya tebal. Wat-tur. Namun jika diteruskan, ro masih baris kasroh, berarti bacanya tipis. Wat-turi wa kita. Ya, jadi kalau berhenti tebal, kalau diterusin tipis. Wa kita. Ta hukumnya mad tobi'i muqaddar karena ada baris fathah tegak di atas huruf ta. Cara bacanya panjang 2 harokat. Wa kitabim. Berikutnya ada hukum idgham bi gunnah karena ada tanwin kasroh menghadapi huruf mim. Cara bacanya tanwin dileburkan ke mim, wa kitabim masuk ya, disertai dengung. Wa kitabim mas. Sin punya desis namanya sofir. Mastur. Saat berhenti ada hukum mad arid li sukun. Karena mad tobi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tobi'inya adalah waw sukun yang sebelumnya dhammah, huruf yang disukunkannya adalah huruf ro. Maka to-nya panjang, boleh 2 atau 4 atau 6 harokat, asal konsisten dalam satu kali duduk. Mastur. Huruf ro ketika berhenti dibaca tafkhim karena ro-nya disukunkan. Sebelum ro disukunkan ada huruf sukun juga dan bukan ya sukunnya. Maka penentunya adalah to yang baris dhammah. Karena to baris di atas maka ro-nya tebal. Mastur. Namun ketika disambungkan dengan ayat berikutnya, ro ini dibaca tarqiq karena barisnya pasti masih di bawah kasroh tanwin. Maka jika diterusin ro tipis. Masturil. Fi hukumnya mad tobi'i dhohiri. Sebab ada ya sukun sebelumnya baris kasroh. Cara bacanya panjang 2 harokat. Fi raqtim. Ro dibaca tafkhim karena berharokat fathah. Cara bacanya ro ditebalkan. Raqim. Selanjutnya ada hukum idgham bi gunnah karena ada tanwin kasrah menghadapi huruf mim.
Cara bacanya tanwin dimasukkan atau dileburkan ke mim disertai bunyi dengung. Raqimma. Berikutnya ada hukum ikhfa hakiki awsat karena nun sukun bertemu huruf shin. Cara bacanya nun disamarkan ke shin disertai dengung. Dengung dan samarnya sama besar. Masyur. Saat berhenti di huruf ro, maka ini hukumnya mad arid li sukun. Karena mad tobi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tobi'inya waw sukun sebelumnya dhammah, huruf yang disukunkannya ro. Maka shinnya panjang, boleh 2 atau 4 atau 6 harokat, asal konsisten dalam sekali baca. Masyur. Huruf ro dibaca secara tafkhim jika berhenti. Kenapa? Karena ro-nya disukunkan. Sebelumnya ada huruf sukun juga dan bukan ya. Dan penentunya adalah huruf ketiga terakhir. Karena huruf ketiganya baris di atas dhammah, maka ro-nya tebal. Syur. Namun seperti ayat 1 dan 2 jika diteruskan ro ini tarqiq karena barisnya kasrah tanwin. Masyuriu. Wal. Ada hukum alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu ba. Cara bacanya lam dibaca dengan jelas. Wal baitil. Bai ada hukum harfulin karena ya sukun sebelumnya baris fathah. Cara bacanya dilembutkan. Wal baitil. Ada hukum alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu mim, maka lam dibaca jelas. Baitil ma'mur. Ketika berhenti di mur, hukumnya adalah mad arid li sukun. Karena mad tobi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tobi'inya waw sukun sebelumnya baris dhammah, huruf yang disukunkannya huruf ro. Maka mimnya panjang, boleh 2 atau 4 atau 6 harokat, asal konsisten dalam sekali baca. Mur. Saat berhenti, ro-nya ini dibaca tafkhim ya. Karena ro disukunkan, sebelumnya ada huruf sukun juga dan bukan huruf ya. Maka yang jadi penentu mim. Karena mim barisnya dhammah, maka ro-nya tebal. Ma'mur. Namun ketika diwasolkan, ro-nya tarqiq karena barisnya di bawah. Jadi bacanya tipis. Ma'muri. Was. Ada alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu sin, maka alif lam tidak dibaca, masuk langsung ke sin. Wasaqfil saq. Huruf qaf hukumnya qalqalah sughra karena qaf sukun asli dan berada di tengah bacaan. Cara bacanya memantul dengan pantulan yang kecil. Wasaqfil. Ada hukum alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu mim, maka lam dibaca dengan jelas. Mar. Ro sukun dibaca secara tafkhim karena sebelumnya baris fathah, maka ro-nya tebal. Marfu'. Ketika berhenti hukumnya mad arid li sukun karena mad tobi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tobi'inya waw sukun sebelumnya dhammah, huruf yang disukunkannya ain, maka fa-nya panjang, boleh 2 atau 4 atau 6 harokat, asal konsisten dalam sekali baca. Marfu'. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tur wa kitabim mastur fi raqtim mansyur. Wal
ma'mur was-saqfil marfu'. Pertanyaan hari ini, sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjukkan. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.